Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin, dan insya Allah juga rezeki yang sampai saat ini kita telah dapatkan, ya, kesehatan lahir dan batin dan rezeki yang telah kita dapatkan ini adalah anugerah terbesar dari Allah SWT, khususnya pada saat ini di situasi yang kurang baik ini kita masih bisa bertemu untuk belajar menjadi eksportir melalui saluran Hidra Sui Channel. Salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Beliau telah memberikan contoh terbaik di dalam tata cara berkehidupan sehingga kita bisa menjadi umat yang baik dan insya Allah akan menjadi semakin baik. Dan khususnya di dalam perdagangan, mari kita ikuti tata cara Rasulullah di dalam melakukan perdagangan, ya, khususnya di bidang ekspor. Ya. Rekan-rekan pejuang ekspor masih tetap semangat. Nah, Anda harus bersemangat di dalam belajar ekspor ini. Insya Allah akan step by step akan saya kupas segala teknik terkait dengan bisnis ekspor ini. Anda walaupun non-produsen ataupun produsen dengan skala yang kecil, ayo belajar menjadi eksportir. Raih dua pasar sekaligus, lokal dan internasional. Dan Anda bisa step by step mengikuti seri-seri yang ada di dalam saluran ini. Dan kemudian jika tidak ada yang kejelasan, konsultasilah dengan saya. Oke? Nah, hari ini saya akan meneruskan tentang metode cara pengiriman barang. Kali ini adalah metode pengiriman dengan full container load atau FCL. Nah, di sini ya. Jadi kemarin sudah kita beritahu cara pengiriman retail dan tata caranya dan prosedurnya juga. Kemudian yang LCL, less than container load, ya, juga dengan tata caranya. Nah, yang ini adalah full container load, ya. Oke. Nah, bagi Anda yang mendapatkan order full container load, artinya satu kontainer itu barangnya milik Anda semua, ya. Ada pertanyaan, Pak, biayanya freight itu apakah juga termasuk sewa kontainer? Nah, ini ya. Bahkan ada juga yang memperinci, Pak, sewa kontainer biayanya berapa? Nah, ini kalau Anda booking dengan transaksi CNF maupun free on board, begitu Anda booking shipping, itu otomatis kontainernya juga Anda dapatkan, dan itu sudah masuk kos di dalam harga mereka. Maaf. Nah, ini ya, jadi Anda tidak perlu biaya sewa kontainer, itu sudah include harga dari freight. Ya, begitu Anda beli kapal, Anda sudah mendapatkan apa? Kontainernya. Nah, di sini ya. Bagaimana sih metodenya? Jadi begini. Misalkan ini gudang Anda, ya. Ya. Ini adalah kontainernya. Ya. CY. Ini di pelabuhan ya. Pelabuhan. Jadi kontainer itu Anda ambil tentunya melalui forwarder EMKL ya, khususnya itu Anda minta supaya kontainer itu datang di gudang Anda. Nah, di sini ya. Ini kontainernya. Nah, begitu sudah sampai di gudang Anda, ya. Anda muat, ini yang namanya adalah stuffing kargo ya. Nah, ini kargo, stuffing kargo atau loading container, nah, nggak apa ya. Jadi barang-barang di gudang Anda itu Anda angkut di kontainer ini. Nah, setelah dikunci, seal, maka kontainer ini langsung menuju kontainer yard. Nah, di sini ya, ini
ini kontainernya langsung menuju kontainer liar. Nah, simple ya. Sudah masuk di sini, Anda sudah nggak bisa ngikuti lagi karena ini adalah forbidden area, hanya yang mendapatkan order untuk bisa masuk di sini. Jadi kontainernya begitu full, ada kunci, jepret, langsung masuk ke kontainer liar. Nah, di sini. Nah, bagaimana teknik mendatangkan kontainer ini? Sama seperti kemarin ya. Jadi kalau Anda sudah full kontainer, berarti legalitas Anda sudah komplit ya. Kemudian Anda booking kapal ya, satu ya, booking kapal ke forwarding ya, di sini ya, ke forwarding. Nah, forwarding ini yang akan mengurus booking kapal ke shipping. Nah, di sini ya. Oke, jadi ini urusannya forwarding ya, atau forwarder. Kemudian dari shipping akan mendapatkan delivery order ya. Tentunya akan diserahkan ke forwarder karena ada bookingnya oleh forwarder. Jadi kalau Anda tanya ke forwarder, Pak, Bu, bisa gak saya dikasih kopi DO-nya? Pasti dikasih nanti ya. Kalau nanti shipping sudah melakukan delivery order, berarti Anda sudah dapat space di kapal itu ya. Insya Allah aman. Nah, di sini DO ini karena semuanya dihandle oleh forwarder, nah maka DO ini diserahkan ke mana? Ke EMKL ya. Ya. Kemarin sudah jelaskan delivery order ini tujuannya adalah untuk mengambil kontainer di depo yang telah ditunjuk oleh shipping. Nah, kalau tanpa delivery order ini, MKL tidak bisa mengambil kontainer, ya, di situ. Kemudian, 3, setelah EMKL dapat DO, nah, maka EMKL akan apa? Kirim kontainer ke gudang yang telah Anda tentukan. Nah, di sini MKL nanti semuanya akan dihandle oleh forwarder ya, dalam arti komunikasinya one window ya, one window. Satu window forwarder. Jadi MKL hubungannya dengan forwarder. Nah, nanti yang Anda minta dari forwarder Anda adalah 1, nama supir ya, yang bawa truk, nopol polisi ya, seal kontainer, kemudian nomor handphone. Nah, nomor handphonenya supir ya. Ini Anda minta juga ke forwarder ya. Ke forwarder Anda minta, Pak, Bu, saya minta data nama supir, nomor polisinya truk, seal kontainernya, dan nomor HP ya, supirnya, nomor HP supir. Nah, di sini ya. Nanti apa? Supaya nanti kita bisa kontak. Sudah sampai di mana? On the way, Pak, menuju ini. Nah, sama juga nanti sopirnya begitu datang ke tempat Anda, mungkin dia bingung lokasinya. Ya, lokasinya bingung, maka sopir akan kontak Anda. Pak, saya sudah posisi di sini. Nah, ini gunanya ini ya. Jadi seal container, nanti pihak forwarder ini akan memberikan informasi terkait data-data ini. Nah, di situ ya. Nah, kemudian bagaimana booking vesselnya ini? Nah, booking vesselnya nanti ini Anda boleh isi ya. Tentunya nanti ada sifatnya siapa, tujuannya kemana, ada nanti detailnya ya. Yang penting adalah Anda bisa kasih note, catatan, minta 1, kontainernya bersih. Nah, bersih. Nah, di situ ya. Kontainernya bersih, tidak bau, terus kemudian tidak berkarat, ya gitu ya. Mau ekspor perdana terus kontainernya kelihatan jelek kan KMB. Tapi kalau kontainernya mulus gitu kan senang kita ya. Dan juga nanti aman ya, tidak ada karat, tidak bocor. Anda boleh periksa di situ ya. Kemudian kontainer bersih, kemudian waktu ya.
waktu daftar ya. Anda tentukan langsung di dalam booking vessel itu kontainer harus tiba di tempat kami pada tanggal sekian hari ini jam sekian. Nah, di situ ya waktunya detail ya. Nah, jadi langsung ditentukan. Kadang pihak shipper atau eksportir ini bisa staffingnya sore hari, malam hari, ataupun nanti kenapa kok malam hari? Karena mungkin lokasinya tidak memungkinkan untuk kontainer lewat, ya mungkin dekat pasar, nunggu pasar tutup dulu, baru nanti malam datang baru di staffing. Nah ini ya, jadi tentukan waktunya, ya waktu detail ya. Jadi ini kontainer bersih, waktunya harus detail. Anda sampaikan, ini yang harus Anda detailkan kepada ketika ada booking vessel di sini. Nah di sini ya. Kemudian ada pertanyaan, Pak, saya nggak punya gudang. Nah di sini ya, saya nggak punya gudang. Sama, saya juga nggak punya gudang. Jadi kalau saya ekspor di Medan, itu saya tidak perlu sewa gudang yang permanen ini. Toh itu cuma sekali pakai, 2 kali pakai aja ya. Nah, kalau permanen itu kan jadi mahal nanti, 1 tahun ya, 6 bulan. Anda bisa mencari gudangnya, ini saya hapus ya, itu di pergudangan, khususnya kalau dekat dengan pelabuhan, cari di situ. Nah banyak ya, di Surabaya itu ada di mana, di Kaliana, kemudian di Kaliana, ada di jalan dekat Perak itu ya. Kalau di Medan yang kita kenal itu di daerah Gabion itu banyak sekali ya. Nah, Anda bisa cari pergudangan, ya, pergudangan. Nah, ya, pergudangan di situ Anda nanti sewa space, ya, space-nya saja ya. Jadi ada ke pergudangan ini, Pak Bu, saya mau sewa space untuk barang-barang saya kurang lebih 1 kontainer. Nah di situ ya. Nah Anda minta di situ. Nah syukur-syukur ini pengalaman saya waktu di Medan juga, pergudangan ini juga menyediakan fasilitas IMKL. Nah di sini ya, MKL. Jadi apakah bisa handle IMKL ya, termasuk BPJK-nya yang ngurus BPJK, yang ngurus PIB. Nah Anda tanyakan sekalian, Pak Bu, apakah di sini juga menyediakan jasa IMKL? Misalkan kalau Anda itu lokasinya Anda jauh ya, jadi saya dari Jawa Timur, terus kemudian ke Medan, nah bisa nggak handle IMKL? Oh bisa, kita handle di situ. Nah kemudian Anda juga tanyakan kalau Anda misalkan butuh sesuatu, contohnya, karena kontainer ini harus aman supaya tidak terkontaminasi. Biasanya kita kasih corrugated paper, ya, corrugated paper. Anda tanyakan juga ke pergudangan apakah menyediakan corrugated paper. Nah, ya karton dulu ya, corrugated paper. Nah, di sini ya. Oh bisa Pak, tanyakan kalau 1 kontainer butuh berapa kilo ya. Ini mereka ditimbang ya. Pengalaman sekitar 1 kontainer 25 kilo. Nah, mereka akan memberikan biayanya per kilo, jadi kalau 25 kilo tinggal kalikan saja. Kemudian tanyakan lagi di situ, ya, jangan di pergudangan itu, apakah bisa menyediakan ini ya, silika gel kalau di obat-obatan ini. Saya merek ya terkenal, Nodric ya, Nodric ya. Nodric ini mengatur kelembapan ya. Nodric ini nama merek ya, apa ya namanya, lupa saya nama aslinya ya. Nah cuma terbiasa kita bilang Nodric gitu ya. Jadi Nodric itu nanti digantung, biasanya 1 kontainer itu ada 6 pack ya. Nodric itu tujuannya untuk mengatur kelembapan di dalam kontainer itu ya. Kalau obat-obatan itu loh, silika gel itu loh ya, supaya tidak lembab di dalam itu. Nah jadi kebutuhan Anda di sana bisa diselesaikan di gudang ini, tetapi Anda harus tanyakan dulu ke admin di sana bagaimana
apakah menyediakan fasilitas, kemudian juga menyediakan kelengkapan nih, corrugated paper, notary dan sebagainya, termasuk juga kuli ya. Nah, kuli di situ ya, nanti ada biayanya, bayar di admin ya di situ ya. Nah, kuli untuk mengangkut dan menurunkan ini penting sekali. Nah, ini Anda bisa sewa ke pergudangan. Kalau Anda memang tidak punya gudang, Anda tempatnya jauh dari lokasi Anda. Nah, kemudian yang kedua, ini yang ketiga berarti ya, Pak, tempat saya itu nggak bisa dilewati kontainer. Nah, bagaimana ini? Nah, Anda bisa cari space di jalanan yang kontainer bisa masuk, dekat lapangan, parkir dan sebagainya ya. Cari area, ya, cari area aman ya. Area aman itu kosong ya. Tetapi karena ini adalah fasilitas umum, maka Anda perlu izin kepada otoritas setempat bahwa izin mau ada staffing kargo di sini. Nah, di situ ya. Ini pernah juga saya lakukan juga karena nggak bisa dimasukin gangnya. Jadi dari gudang kita naikkan truk ya, naikkan truk, kemudian pindah ke kontainer ya ini. Jadi ini butuh waktu juga, ini harus itu juga waktunya ya, baru pindah, pulang lagi, staffing lagi, gudang masuk truk, pindah lagi di situ. Nah, ini nggak apa-apa ya, ini bagian dari effort kita. Ini sudah kita siapkan semua. Jadi kalau Anda sebagai trader yang tidak punya gudang, Anda harus melihat lingkungan supplier Anda bisa nggak dilewati kontainer. Nah, di situ. Dan supplier juga tahu, mesti menyediakan ya. Jadi menyediakan berarti memberitahu, oh di sini posisi staffingnya di situ. Ada di kota yang saya tahu, di kota Blitar itu semua staffing itu ada di area logistik, jadi dikumpulkan jadi satu semacam terminal ya di situ ya. Jadi nggak ada di gudang masing-masing eksportirnya, tapi dipulkan di gudang logistik tersebut ya. Jadi semua kontainer masuk di sana, itu seperti terminal. Itu bagus ya di Kabupaten Blitar. Nah, di sini ya, ini adalah pengiriman full container load ya. Jadi ini metode pengiriman full container load. Nah, untuk detailnya release shipment insya Allah nanti akhir-akhir akan kita sampaikan ya, karena kalau saat ini mungkin tidak cukup dan mungkin juga Anda masih bingung, karena untuk proses booking vessel isi-isinya apa saja itu butuh pendalaman ya. Jadi ini sebagai dasar kalau Anda ingin melakukan pengiriman dengan cara FCL, sebagai dasar-dasarnya adalah seperti ini tadi yang saya sebutkan. Nah, ini ya. Nah, semoga yang singkat ini bisa Anda mengerti dan Anda tetap semangat belajar ekspor ya. Ekspor itu mudah, semua punya kesempatan ya. Jangan ragu-ragu untuk bisnis ekspor. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Salam ekspor, tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.